Halo Creative People, kembali lagi di channel Gambarina bersama saya Akil. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah komik keluaran dari Bumi Langit, yaitu yang paling baru, yaitu Jaga Bumi. Nah, jadi untuk penampakan fisiknya sendiri itu seperti ini. Komik Jaga Bumi ini itu adalah komik keluaran terbaru dari Bumi Langit yang tepatnya rilis pada tanggal 12 Februari kemarin, yang juga bertepatan dengan Hari Komik Nasional atau Hari Komik Indonesia gitu. Jadi pas banget nih pas rilisnya tuh, ada mungkin ya sekitar 1 bulanan yang lalu lah gitu. Nah, saya sendiri beli buku ini di toko buku Togamas karena bisa dapet sampul plastik gitu. Tapi teman-teman tenang aja, kalau misalnya berminat untuk beli juga jauh dari toko buku ini, Bumi Langit sudah menyediakan di official store-nya, ada di Shopee, ada di Bukalapak, ada di Tokopedia juga. Nanti mungkin buat yang minat, link pembeliannya saya bakal taruh di kolom deskripsi di bawah. Untuk harganya sendiri ini saya beli di harga 60.000. Nih, harga Pulau Jawa 60.000. Nah, gitu. Terus pertama mungkin dari fisiknya ini, halamannya ini full color, terus belakangnya juga tebalnya sendiri mungkin sekitar ada ya mungkin 30 halaman lah. Ini juga isinya ini udah full color semua, jadi ini puas banget lah bacanya juga. Nah, dari segi ukurannya pun ini jelas lebih besar dari mungkin komik-komik Jepang atau manga gitu ya. Jadi ini lebih ke stylenya tuh lebih ke kayak komik amrik gitulah. Untuk jenis kertasnya sendiri ini kayaknya art paper ya, jadi kertas-kertas yang emang kertas yang khusus untuk cetak berwarna kayak gitu. Nah, terus ini first impression saya, ini komiknya kelihatan bagus banget gitu ya. Untuk komik Indonesia ini menurut saya ini salah satu mungkin gebrakan ya. Jadi sebelumnya kan kita jarang dengar komik superhero di Indonesia. Akhirnya kita punya kayak MCU-nya Indonesia gitu. Kalau di Amerika kan ada MCU, ada DC gitu. Nah, ini kita punya Bumi Langit Cinematic Universe gitu. Terus apa ya? Oh iya, mungkin nah, untuk sinopsisnya sendiri ini menceritakan tentang 3 kerajaan yang ada di era legenda, yaitu Kerajaan Wiba, Kerajaan Rawaya, dan Kerajaan Godam. Nah, ketiga kerajaan besar ini saling berseteru namun akhirnya bersatu di bawah kendali ini Maza Sang Penakluk gitu. Jadi ini 3 kerajaan ini nah, ini yang pertama ini saya asli ini dari Kerajaan Wiba. Terus yang ini mungkin yang mewakilkan Aquanus ini dari Kerajaan Rawaya, dan ini dari Kerajaan Godam gitu. Nah, ini yang di tengah ini adalah Maza Sang Penakluk. Yang di belakang ini mungkin Jin Kartubi ya kayaknya, tapi sosoknya tuh dirubah jadi kayak kucing gitu ya, kucing besar kayak Black Panther jadinya ya. Nah, mungkin itu, tapi nanti kita untuk cerita jelasnya kita bahas di dalam aja. Nah, untuk staff sendiri yang bikin, yaitu ini ada beberapa yang tertulis kreditnya di depan, yaitu ada Mas Oya Sujiwo, Mas Iwan Nazif, Mas Raga Sukma, dan Mas Fahmi Fauzi gitu. Oke. Jadi mungkin langsung aja. Sebelum lanjut, mungkin video ini perlu saya sedikit peringatkan karena mungkin akan mengandung sedikit spoiler. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum baca sebelumnya, ya harap tanggung resikonya sendiri gitu. Tapi kalau misalnya yang sudah tahu silahkan lanjutkan. Tapi kalaupun yang belum tahu tapi pengen tahu juga nggak apa-apa gitu. Cuman yang jelas saya sudah bilang di awal gitu ya. Oke. Sekarang mungkin kita mulai buka. Ini jadi di dalamnya itu dibagi dalam beberapa bagian sebenarnya, ini kayak avatar. Jadi ada api, air, terus langit, dan kalau nggak salah ada bumi gitu. Nah, yang pertama ini adalah bab api, yaitu cerita dimulai dari 75.000 tahun yang lalu. Nah, di era ini tuh menceritakan tentang Sri Asih, Zitu, Gada, dan Maza Sang Penakluk, yang menceritakan tentang 3 kerajaan, yaitu tadi yang udah saya sebutkan di awal tuh Kerajaan Wiba,
Rawaya dan kerajaan Godam yang berperang, namun akhirnya mereka selesai di tangan Mazza sang penakluk. Nah, era ini berakhir sampai ketiga kerajaan itu runtuh dan hanya menyisakan Sri Asih karena dia itu umurnya itu panjang banget, jadi kayak dewa gitu. Nah, lalu ceritanya itu berlanjut pada kekuatan jaga bumi yang diturunkan dari generasi ke generasi selama 4 era gitu. Nah, mungkin untuk ini saya ada beberapa yang pengen saya komentari. Nah, ini kenapa di halaman awal ini stylenya itu menurut saya ini berbeda sendiri. Nah, ini kan di halaman yang lain, bahkan di semua halaman ini style penggambarannya itu adalah gambar yang menggunakan outline terus diwarna gitu loh, dengan warna yang semi cel shade kayak gitu. Cel shade ya mungkin semi painting gitulah. Tapi di halaman awal bangetnya ini stylenya ini full painting semua. Nah, ini mungkin ini pendapat subjektif saya sendiri, tapi ya ini kesannya rancu sendiri, beda gitu. Nah, mungkin bakal lebih baik kalau misalnya stylenya dikonsistenkan aja semua. Kalau misalnya emang stylenya seperti ini, ya yang ini juga dibikin ada outline-nya juga. Itu pendapat pribadi saya sih. Nah, terus di bab kedua itu dilanjut dengan bab air. Nah, ini kita udah masuk ke era selanjutnya nih. Nah, di bab ini ceritanya berfokus pada Aquanus dan putranya yaitu Danus Junior yang menemukan sebuah peninggalan di Atlantis yang ternyata di sana bersemayam putra mahkota kerajaan Wiba yang tertidur, yang namanya itu Stulos. Ini agak susah sih kalau menurut saya, ini bacanya nih. Mungkin kalau teman-teman yang tahu ini dibacanya kayak gimana, nah ini mungkin bisa komentar di bawah. Ini saya agak bingung juga nih bacanya kayak gimana nih. Nah, mungkin saya panggil aja si Zulos ya. Nah, jadi pada bab air ini menceritakan tentang, nah ini lebih ke fokus ke Aquanus dan teman-teman patriot bumi langit lainnya yang melawan si Zulos ini. Namun di sini juga ceritanya ini pendek-pendek ya gitu. Nah, ini mungkin yang saya ekspektasikan di awal ini ceritanya adalah berfokus ke 3 kerajaan yang awal tadi itu, yang kerajaan Wiba, kerajaan Rawaya, dan kerajaan Godam. Tapi ternyata di komik ini tuh adalah pengenalan dari patriot-patriot bumi langit dari era ke era selanjutnya gitu. Nah, jadi sebenarnya saya agak bingung juga nih dari komik ini tuh. Semoga sih di volume selanjutnya nanti akan diceritakan lebih jelas lagi, karena di sini tuh kalau menurut saya masih banyak plot hole-nya gitu ya. Gitu. Nah, setelah eranya tadi itu si Aquanus dan Danus Junior. Nah, ini lanjut ke era Patriot atau di sini namanya Bumi. Nah, di bab Bumi ini menceritakan tentang Sri Asih, Godam yaitu yang sudah diturunkan ke Awang, Aquanus, dan Kanigara yang mendapat panggilan untuk meneruskan kekuatan Mazza sang penakluk. Nah, di sini juga lagi-lagi ceritanya itu hanya sebatas mungkin singkat-singkat aja, inti-intinya aja. Ini melawan si Zulos juga di sini, tapi nggak diceritakan secara rinci. Yang adegannya akhirnya ditutup dengan kemunculan si Mazza sang penakluk dan ini si Jin Kartubinya itu yang badannya gede. Berarti yang ini bukan Jin Kartubi mungkin ya, yang tadi saya bilang di cover tadi. Nah, kayak gitu. Nah, terus di bab akhir itu namanya Langit. Nah, bab Langit itu ini ada di era revolusi gitu. Nah, di era revolusi ini menceritakan tentang kebangkitan mata malaikat. Selain itu di sini juga terdapat Rengganis, Danus Junior, Imaji, Ola, Ganendra, Mandala, Kanigara, dan Kanigaranya itu yang ini udah tua ya. Jadi eranya tuh emang kayaknya cukup jauh dari era Patriot tadi itu. Terus juga di sini akan ada ini nih, spoiler, akan bergabungnya Virgo and the Sparkling yang saat ini komiknya tayang di webtoon. Tapi ini sampai sini aja. Setelahnya
sudah nggak ada kelanjutan ceritanya lagi. Nah, di halaman akhir ini ada pengenalan karakter dari patriot-patriot Bumi Langit ini dari berbagai era. Yang pertama tadi ini era legenda, era jawara, dan era patriot. Lalu terakhir era revolusi gitu. Nah, jadi sebenarnya saya pribadi adalah mungkin bukan orang yang terlalu ngikutin komik, terutama komik Bumi Langit maksudnya ya. Jadi ini adalah komik Bumi Langit yang saya beli untuk pertama kali fisiknya, bukan baca online misalnya, tapi untuk beli fisiknya yang pertama. Dan jujur saya sih agak kebingungan gitu ya membacanya itu. Jadi banyak plot yang loncat-loncat, terus juga ini ada plot hole yang bikin saya bertanya-tanya. Nah, mungkin kalau teman-teman tahu saya harus mulai dari mana nih kira-kira kalau pengen mengerti, bisa komentar di bawah seperti biasa gitu. Tapi stop, ini komik ini menurut saya ini sangat recommended banget untuk dibaca, terlepas dari plot hole dan alur yang loncat-loncat. Itu kan pendapat pribadi saya gitu. Oke, mungkin sekian dulu untuk video review komik Jaga Bumi pada episode kali ini. Mohon maaf jika masih banyak salah dan kurangnya. Seperti biasa, teman-teman bisa menuliskan saran dan kritik di kolom komentar di bawah. Saya Akil pamit, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan sekarang waktunya kita berkarya. Ciao!